Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 75. Anda tidak mau membantu, tapi ingin memeras. Aku dan Dindi mendekat ke arah Pak Reno. Kamu boleh keluar sekarang. Dan jangan lupa, tutup pintunya. Tatap Pak Reno ke arah Nindi. Baik, Pak. Mbak, saya keluar dulu. Aku mengangguk dan sedikit tersenyum. Duduklah. Perintah Pak Reno setelah Nindi menutup pintu. Untuk apa kamu datang kemari? Aku ingin meminta sedikit bantuan pada Bapak. Aku tidak bisa bantu. Kalau kamu datang kemari hanya untuk itu, silakan pergi dari sini. Aku tahu Pak Reno masih marah padaku atas kejadian tempo hari. Tapi apa tidak sebaiknya masalah pribadi dikesampingkan dulu. Ini tentang kemanusiaan. Kami sangat membutuhkan uluran tangan Bapak. Toko kami sekarang berada di ujung tanduk dan nasib karyawan juga dipertaruhkan di sini. Kasihan mereka. Kemana lagi mereka mencari pekerjaan untuk menyambung hidup jika toko kami sampai gulung tikar? Kamu nanya? Aku tidak peduli dengan kalian. Mau bangkrut, mau tidak. Aku sama sekali tidak peduli. Benar kata Nisa. Orang ini benar-benar dingin. Dia tidak peduli dengan nasib orang lain. Kenapa diam? Sekarang pergilah dari sini. Karena masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan daripada mengurus toko dan para karyawanmu itu. Pak Reno membuka layar laptopnya dan mulai memainkan jari jemarinya pada keyboard. Aku bisa melakukan apa saja asal Bapak mau membantu kami. Kubuang semua egoku demi menyelamatkan toko dan para karyawanku. Pak Reno sedikit mengangkat wajahnya. Apa kamu yakin dengan ucapanmu? Aku sangat yakin. Baiklah, aku punya dua syarat. Yang pertama, 50% dari keuntungan tokomu itu milikku. Dan yang kedua, kita menikah. Seketika kedua mataku terbuka sempurna. Anda itu tidak ingin membantu, tapi ingin memerasku. Permisi, aku segera berdiri. Terserah kamu. Mungkin tanpa toko itu, kamu masih bisa hidup enak. Tapi bagaimana dengan para karyawanmu itu? Apa kamu tidak kasihan pada mereka? Kalau itu, Anda jangan khawatir. Aku bisa menjual toko itu. Dan hasilnya, kubagikan pada mereka sebagai modal usaha. Kutinggalkan manusia yang tidak punya hati itu. Sarini ini benar-benar kuat dan tidak mudah untuk ditindas. Entah bagaimana lagi caranya agar aku bisa menaklukkannya. Pak Reno berdiri dari kursi kerjanya dengan mengusap kasar rambutnya. Pak Reno mengeluarkan handphone dari dalam saku, lalu menghubungi kontak seseorang. Pak Yudi, segera datang ke ruanganku. Baik Pak, saya akan segera ke sana. Tidak beberapa lama kemudian, Pak Yudi datang ke ruangan Pak Reno. Pak Yudi, terus serang toko Her Hadangge. Jangan sampai toko itu mendapat bantuan dari manapun. Aku mau lihat sampai kapan toko itu bisa bertahan. Dan satu lagi, seperti kemarin-kemarin, serang mereka di media sosial. Bapak tenang saja, semuanya masih berjalan normal. Saya rasa, bukan cuma kita saja yang menyerang toko Burini di media sosial. Ada perusahaan lain yang ikut membantu kita. Buktinya, hampir semua akun yang telah kami gunakan mereka blok. Tetapi kembali bermunculan akun baru yang kami tidak kenal melakukan cibiran pada toko mereka di media sosial. Kasihan juga Sarini. Tokonya diserang, baik dari dunia nyata maupun dunia maya. Terus, selain kita, siapa lagi yang tidak suka dengan toko milik Sarini itu? Siapa lagi kalau bukan saingan mereka? Ini kesempatan emas bagi para pengusaha yang bergerak di bidang yang sama.
untuk meluluhlantahkan usaha Burini. Dengan menyerang toko Her Hadangge di media sosial, maka kepercayaan para pelanggan akan hilang, apalagi dibumbui berita hoaks. Kalau bersaing secara sehat, saya yakin mereka tidak akan mampu menggeser popularitas toko Her Hadangge. Sepopularitas itukah toko Her Hadangge di mata masyarakat? Toko Her Hadangge dari dulu memang selalu mempertahankan kualitas barang-barang mereka. Mereka rela tidak berproduksi jika bahan yang mereka gunakan kurang bagus. Walau kualitas barang mereka bagus, tapi harga masih bisa dijangkau masyarakat luas. Maka itu sangat sulit bagi para pelanggan mereka untuk berpindah ke toko lain. Pantas saja para pesaing mereka ingin menghancurkan toko itu. Kalau tidak, maka jangan harap toko mereka bisa berkembang kalau toko Her Hadangge masih berjalan normal. Betul sekali, Pak. Ibu Rini memang jarang terlihat di media, tapi kemampuan bisnisnya luar biasa, bahkan mengalahkan para pebisnis handal di kota ini. Benar kata Pak Yudi, dia licin seperti belut dan kokoh baktian beton. Wajar saja usahanya bisa berkembang seperti itu. Tapi itu dulu, sekarang tokonya sudah di ujung tanduk. Pak Reno mengangkat ujung bibirnya. Aku berjalan sempoyongan memasuki lift. Di dalam lift, aku termenung. Soal toko, aku tidak terlalu peduli. Mungkin sudah sampai di sini rezeki yang diberikan Tuhan atas toko itu padaku. Tapi bagaimana dengan nasib Marta dan teman-temannya nanti? Pintu lift kembali terbuka. Kulanjutkan langkahku dengan pandangan kosong. Beberapa kali aku berbenturan dengan karyawan antara grup, saking tidak fokusnya dengan kondisi saat itu. Mbak, hati-hati! Nindi menghentikan langkahku saat aku hampir saja menabraknya. Maaf, aku tidak sengaja. Ya Tuhan, apa yang terjadi denganku? Mbak tenangkan pikiran dulu sebelum pulang. Nindi tidak ingin sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada Mbak. Ada baiknya kita ke kantin. Mbak bisa tenangkan diri di sana sambil kita ngobrol dan ngopi. Benar kata Nindi, aku harus menyernikan pikiranku. Jika aku terus larut dalam masalah ini, maka toko bukannya membaik, malah akan bertambah parah. Silakan diminum, Mbak. Nindi datang membawa nampan berisi 2 gelas es jeruk dan beberapa cemilan di atasnya. Terima kasih, Nindi. Sama-sama. Kami mulai ngobrol santai. Sesekali Nindi membuatku tertawa dengan leluconnya. Sedikit demi sedikit, aku bisa melupakan sejenak masalah yang mendera toko kami saat ini. Ada sekitar 20 menit kami berbincang hingga aku pamit pada Nindi untuk kembali ke toko. Mbak, maaf jika Nindi tidak bisa membantu modal. Tapi bila Mbak membutuhkan tenaga dan pikiran Nindi, Nindi pasti selalu ada buat Mbak. Nindi memelukku dengan sangat erat. Aku tahu kalau Nindi merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Nindi begitu peduli padaku dan juga pada yang lain. Tidak apa-apa, Nindi. Dengan menghiburku saja seperti tadi, aku sudah sangat senang. Aku benar-benar bahagia dikelilingi orang baik sepertimu. Kubalas pelukan Nindi. Nindi mengantarku sampai ke parkiran. Sebelum aku pergi, Nindi kembali memelukku dan memberiku semangat menghadapi masalah kami. Kulajukan sepeda motorku menuju ke arah toko. Hampir 20 menit perjalanan, hingga aku tiba juga di sana. Sebuah mobil mewah terparkir di depan toko, dan aku tahu betul siapa pemilik mobil mewah itu.